Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa belajar dengan semaksimal mungkin pada kesempatan ini. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Ini adalah materi pada pelajaran PAIBB kelas 12 SMK atau SMA, ya, terutama di semester ganjil. Silahkan kamu simak dengan baik, kamu pasang handset kalau perlu, dan jangan lupa untuk subscribe-nya, oke? Baik, kita lanjut. Nah, tahukah kamu kenapa ada orang sukses? Tahukah kamu kenapa ada orang gagal? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Coba kamu pikirkan terlebih dahulu. Nah, jawabannya adalah karena orang sukses itu rajin bekerja dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasib dirinya sendiri. Begitu. Nah, sedangkan orang gagal itu adalah orang yang malas bekerja keras, atau dengan kata lain, ia pesimis dalam meraih kesuksesan. Nah, jadi apakah kalian termasuk orang yang bekerja keras, ataukah orang yang tidak bekerja keras, atau malas dalam bekerja? Kira-kira yang mana ya? Coba kamu renungkan sendiri, dirimu termasuk kategori yang mana? Nah, harapan saya, kalian semua adalah orang-orang yang giat bekerja dengan keras, orang yang optimis, semangat dalam meraih prestasi dan kesuksesan hidup. Oke? Jadi, sekarang apa sih pengertian dari bekerja keras dan bertanggung jawab itu? Nah, bekerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum derajat kerjanya tercapai, dan selalu mengutamakan kepuasan atau hasil pada setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukannya itu. Jadi gini, bekerja keras itu adalah bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja yang seoptimal mungkin, mengerahkan seluruh daya dan potensi dirinya untuk mencapai target atau mencapai impian yang dia inginkan itu, dan tidak berhenti di tengah jalan atau berhenti sebelum targetnya tercapai. Nah, itulah pengertian dari kerja keras. Sedangkan arti dari tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya atas perbuatan yang dilakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Dikarenakan setiap perbuatan itu selalu ada dampaknya. Termasuk bekerja, ini kan salah satu tanggung jawab pribadi kita sebagai manusia. Ya, apalagi kalau kita nanti sudah dewasa, sudah berumah tangga, maka kita harus bekerja, itu sebagai bentuk tanggung jawab diri kita. Seperti itu. Kemudian kita bahas, bagaimana sih cara bekerja keras dan tanggung jawab yang benar itu? Maka di sini saya sampaikan setidaknya ada 6 cara agar kita bisa sukses meraih prestasi yang bagus, sukses menjadi orang yang teladan, sukses menjadi orang yang soleh, terutama sukses dalam hal ekonomi maupun finansial, ya kan? Siapa sih di sini kira-kira yang mau menjadi orang miskin? Kan nggak ada. Semuanya ingin menjadi orang yang kaya, atau paling tidak menjadi orang yang makmur, selalu berkecukupan, seperti itu. Nah, yang pertama adalah visioner. Seseorang yang bekerja keras pasti dia memiliki visi yang bagus, memiliki tujuan atau target yang jelas dalam pekerjaannya itu. Berikutnya adalah strategi yang tepat. Orang yang bekerja keras memiliki langkah-langkah pasti apa yang harus dia lakukan untuk mencapai hasil yang bagus itu. Kemudian, optimis mencapai hasil. Artinya tidak berhenti di tengah jalan, tidak pesimis, ya. Meskipun katakanlah gagal. Gagal itu
Wajarlah, setiap orang yang berusaha pasti ada gagalnya, namun tetap optimis untuk mencapai hasil. Oleh karena itu, di sini ada evaluasi diri. Ya, evaluasi diri itu adalah meyakini tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik dari pekerjaan kita. Ya, semisal kalau kamu gagal menjalankan tugas, itu bisa menjadi evaluasi diri kamu. Kenapa saya gagal? Maka apa yang harus saya lakukan supaya bisa berhasil? Nah, seperti itu. Kemudian, manajemen waktu, yakni bisa membagi waktu dengan baik. Artinya, kamu dalam mencapai target impian kamu itu, maka di dalam pekerjaan harus bisa membagi waktu. Misalkan, waktu untuk mengatur rumah tangga, waktu untuk pekerjaan, waktu untuk beribadah. Maka, gunakan waktu seefisien mungkin. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa sih kerja dengan ikhlas itu? Apakah nggak dibayar? Kita bekerja dengan baik tapi nggak dibayar karena kita ikhlas? Tidaklah begitu. Bekerja dengan keras namun ikhlas itu kita ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita dan niat kita murni untuk mengharapkan ridho Allah. Itulah ikhlas. Bukan berarti kita nggak dibayar, bukan begitu. Salah, kita tetap dibayar dalam pekerjaan, atau bahkan jika kamu nanti menjadi seorang pengusaha, maka kamu bisa mendapatkan income yang besar. Tetapi semua itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Maka itulah ikhlas dalam bekerja keras dan tanggung jawab ini. Nah, jika kalian bisa menerapkan ke-6 hal ini, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan kamu, maka saya pastikan kamu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat, terutama menjadi orang yang soleh dan solihah. Begitu. Artinya kamu tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses nanti di akhirat. Nah, sekarang kita belajar tentang dalil-dalil yang memotivasi bekerja dan bertanggung jawab. Dalil yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 77. Mari kita baca bersama-sama. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, coba perhatikan kalimat yang kursor saya ini. Janganlah kamu melupakan bahagianmu. Maksudnya, kita tidak boleh melupakan bagian kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena Allah juga melimpahkan nikmatnya di dunia. Artinya kita harus bekerja untuk meraih nikmat, untuk meraih rezeki, untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Itu adalah bagian dari kehidupan kita di dunia, ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jelas ya. Jadi inti dari ayat ini adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kamu jangan melupakan bagianmu, nasibmu di kehidupan dunia ini. Jangan hanya mengejar akhirat. Dalam arti jangan hanya beribadah saja. Islam tidak hanya mewajibkan kita hanya beribadah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi juga kita disuruh untuk peduli dengan kehidupan dunia kita. Artinya, pekerjaan kita adalah bagian dari dunia kita. Berkeluarga juga bagian dari kehidupan dunia kita. Nah, itu kita tidak boleh melupakannya. Ini perintah Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan bagian hidupmu di dunia ini. Begitu. Ayat yang berikutnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, coba perhatikan ini.
maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, kalimat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi. Carilah rezeki Allah. Bebas kamu bekerja apapun, yang penting halal. Ya, kemanapun kamu bekerja bebas. Yang terpenting tujuannya baik. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah. Maksudnya kita mencari rezeki, mencari perekonomian, ya, supaya kita ini memiliki kehidupan yang baik, ekonomi yang makmur, seperti itu. Ini perintah dari Allah langsung di dalam Al-Quran loh ya. Jadi bekerja, mencari rezeki yang halal, mencari karunia Allah berupa finansial, ekonomi, itu adalah bagian dari perintah Allah. Gitu. Jelas ya? Ayat berikutnya yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yakni Allah. Nah, yang kita pahami adalah kalimat ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ayat ini dalam konteks pekerjaan maka sangat cocok sekali. Artinya apa? Ketika ada orang miskin misalkan, atau anak yang bodoh misalkan, dia tidak mau berusaha untuk mengubah nasibnya, maka Allah pun akan membiarkannya seperti itu. Orangnya tetap akan miskin, atau dia akan tetap bodoh. Gitu. Orang miskin kalau dia mau bekerja keras, dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasibnya itu, maka Allah pasti akan merubahnya juga. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan, nasib, kondisi suatu kaum atau manusia sampai kaum itu, orang itu mau mengubah apa yang ada pada diri mereka, mau mengubah sendiri. Artinya dia punya tanggung jawab, dia sadar kalau dirinya itu harus berubah menjadi orang yang lebih baik dengan cara bekerja, dengan cara belajar, sehingga bisa memaksimalkan potensi dirinya. Sekarang kita bahas apa saja hikmah bekerja keras. Yang pertama adalah mengembangkan potensi diri. Pasti seseorang yang bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, bertanggung jawab, maka potensinya pasti berkembang. Kemudian membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin, pasti itu ya. Kemudian mengangkat harkat martabat dirinya, artinya dia menjadi orang yang makmur, menjadi orang yang dihormati, sehingga martabatnya lebih tinggi daripada orang lain yang tidak bekerja keras atau yang malas-malasan. Yang nomor 4 adalah meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ini maksudnya adalah di saat kita bekerja keras, kita memiliki manfaat untuk orang lain juga. Yakni selain kita meningkatkan taraf hidup diri kita, secara tidak langsung kita juga meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ini terutama bagi kamu yang punya impian menjadi seorang pengusaha. Kamu giat bekerja, optimis, tanggung jawab, maka usaha kamu nantinya bisa mendatangkan banyak orang untuk bekerja, dan secara tidak langsung taraf hidup mereka terangkat, perekonomian mereka terbantu dengan baik karena usaha yang kamu kerjakan itu. Yang nomor 5 adalah kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Ini pasti ya.
Yang nomor 6, sukses meraih cita-cita. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kita semua bekerja untuk meraih cita-cita. Menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna. Ya, kalau kita menjadi orang kaya, uang kita akan berguna. Bisa untuk membangun masjid, menyantuni anak fakir miskin, menyantuni yatim piatu, membantu keluarga dan sebagainya. Maka harta kita bermanfaat. Itu tidak hanya sukses secara finansial dihormati orang, tidak hanya terkenal, tidak, tetapi apa yang kita miliki bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah sukses dalam meraih cita-cita. Baik, terima kasih. Silahkan Anda subscribe dan membagikan video ini agar manfaatnya terus mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.